Ya. Masih semangat semuanya? Semangat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kalian semuanya karena sudah berkenan untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok dari Pak. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjut ke tahap selanjutnya, saya minta tolong Mas Mardiansyah untuk memimpin berdoa. Dulu siap bro, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Mardiansyah yang sudah memimpin berdoa. Silahkan dari Mas Juna nanti memperkenalkan nama, kelas, dan hobi. Bisa dimengerti semuanya? Siap. Ya, Mas Juna mulai. Perkenalkan, nama saya Juna Maka dari kelas 11 sampai 1. Hobi saya bermain basket, olahraga, dan Oke, lanjut. Saya Lady Ansyah Kurniawan dari kelas 11 RPM 1. Hobi saya main musik, nyanyi, main game, olahraga. Oke, lanjut. Fitri Ramdayani dari kelas 11 Perbankan Syariah 1. Hobi saya menyanyi. Oke, Hobi saya adalah memasak. lanjut. Perkenalkan, nama saya Lia Istifani atau biasa dipanggil Lia. Saya dari kelas 11 Multimedia 1. Adalah pembaca buku. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Davin Raditya Alfasya dari kelas 11 TKJ 2. Hobi saya adalah bermain badminton. Ya, perkenalkan nama saya Maria Husain dan Soro dari kelas 11 TKJ 2. Hobi saya bermain bola dan bermain musik. Terakhir, ya Mbak Nina. Baik, perkenalkan nama saya Anita Febrianti. Saya dari kelas 11 Perbankan Syariah 2. Hobi saya menyanyi. Oke, ya terima kasih sudah saling memperkenalkan diri. Layanan bimbingan kelompok pada hari ini saya menggunakan topik tugas. Apa itu topik tugas? Yaitu nanti Pak sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok akan membahas topik. Nah, topiknya dari Pak dan kalian nanti yang mendiskusikan. Bisa dimengerti? Siap. Ada yang tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok hari ini? Oke, barang Menurut saya tujuan dari BKW ini adalah membahas topik atau masalah umum secara luas dan mendalam dan bermanfaat bagi anggota kelompok agar terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan topik tersebut. Oke, terima kasih. Satu pendapat lagi. Siapa yang ingin berpendapat? Oke, Mbak Dina. Sebagai upaya preventif agar terhindar dari masalah yang dibahas. Oke, terima kasih. Nah, nanti dalam pembahasannya saya harap teman-teman semuanya, anak-anakku bisa adanya keterbukaan. Ada sikap sukarela itu tentunya pada hari ini. Kalian kan para minta bantuan tidak keberatan kan ya? Yang selanjutnya, jika nanti dalam pembahasan kita ada masalah yang kita bahas, setelah itu saya berharap teman-teman semuanya nanti dalam berdiskusi, ya, ambil contoh ketika Mas Mardiansyah menyampaikan pendapatnya, teman-teman bisa mendengarkan dulu, jangan langsung menyanggah. Jadi ada etika dan sopan santun dalam menyampaikan pendapatnya itu atau dalam berbicara saling menghargai. Dan Pak Sonko juga tidak bosan-bosannya memotivasi kalian supaya nanti dalam berdiskusi silakanlah keluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan kalian. Ya. Breaking kali ini Pak Arab namakan dengan serong-serongan. Nah. Serong kiri, Serong kiri, serong kanan, serong kanan, serong tengah, serong tengah, serong tengah, serong tengah, serong kiri, serong kiri, serong kanan, serong kanan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ada nggak yang kalian pengen tanya terlebih dahulu? Oke, gimana Pak? Kita menggunakan bahasa formal atau bahasa pergaulan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dalam bimbingan kelompok hari ini, Pak Rat berharap kalian tetap menggunakan bahasa yang formal. Bisa disepakati? Oke. Saya berharap semua bisa berperan aktif. Sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap.
seperti saya sampaikan di awal tadi, topik yang akan kita bahas adalah membangun rasa percaya diri. Pak Rat mengemasnya menggunakan leaflet seperti ini. Tadi kan Pak Rasomo sudah membagikan ini ya, KPD atau lembaga kerja. Sudah diterima semuanya? Sudah. Sudah ya, sudah diterima. Nah, kalau sudah silakan nanti kerjakan. Pak Rasomo kasih waktu 3 menit dari sekarang. Bisa dimulai? Waktu 3 menit, silakan mengerjakan. Oke, sudah 3 menit ya. Oke, nah kalau sudah, nanti saya minta beberapa membacakan. Ya, silakan dibacakan. Nanti kalau ada yang merasa sama, bisa angkat tangan. Pak, jawaban saya mirip. Setidaknya nggak harus sama persis ya. Saya bisa dimengerti. Kalau bisa coba Mas Lendi. Perilaku yang dipungkiri individu tidak percaya diri. Yang pertama, tidak mempunyai tujuan atau keinginan yang dicapai. Yang kedua, tidak mempunyai keputusan yang matang untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, mudah putus asa. Luar biasa ya jawabannya. Apa yang dipaparkan sama Mas Lendi? Ada yang hampir mirip atau sama? Jawaban saya. Sama Nova ya? Oke. Nah, karena ada yang sama, berarti nanti semoga yang selanjutnya juga sama ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti sebagai sarana pembagian kelompok. Lanjut, coba Mas Radit. Perilaku yang timbul jika individu tidak percaya diri. Yang pertama, kurang mampu untuk berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, memiliki sesuatu yang tidak realistis. Ada yang mirip? Kan ya? Oke. Oke, boleh. Siap, lanjut lagi. 2 lagi ya. Coba Mbak Dina. Jawaban saya, pertama, memiliki keinginan untuk selalu sempurna. Yang kedua, mempunyai perasaan yang sangat keras. Ada yang mirip? Satu lagi berarti. Coba. Anita. Jawaban saya yang pertama yaitu ada malas karena tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, sering merasa gagal dan tidak mengevaluasi kegagalan tersebut. Yang ketiga, merasa malu apabila berkomunikasi dengan orang. Oke, ada yang mirip? Saya. Oke, nah ternyata sudah pasang-pasangan ya. Jadi langkah selanjutnya yaitu Pak Rasomo ingin berdiskusi dalam nuansa diskusi kelompok. Nah, bisa dimengerti? Ya. Silakan berganti pasangan. Ya. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, yaitu kalian nanti akan mengisi atau berdiskusi dengan mengisi formulir ini. Ya. Paham? Bisa dimengerti? Oke. Tugasnya adalah yang pertama nantinya ya kalian menuliskan ciri-ciri individu yang percaya diri. Nah setelah itu yang kedua manfaat dari percaya diri. Nah setelah kalian mengerjakan nanti presentasikan hasil kalian. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke, kalau sudah bisa mengerti, ya 5 menit cukup. Cukup ya? Oke, kalau cukup 5 menit dari sekarang dimulai. Untuk yang pertama, siapa dulu? Oke, kelompoknya Lilia. Baik, disingkat kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan ciri-ciri orang yang percaya diri dan manfaat dari percaya diri. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang bagus cenderung ketika dihadapkan dengan kegagalan atau kesalahan, dia cenderung untuk lebih mudah untuk introspeksi diri dan juga menerima kegagalan dan kesalahan yang sudah dilakukan karena dia cenderung lebih mengintrospeksi
ketiga, kita mampu bangkit dari kegagalan dan kesalahan yang kita lakukan sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi dengan dibekali oleh percaya diri yang bagus. Bisa kasih kawan kamus dulu kelompoknya Lydia dan Anissa. Ada yang mau mengeluarkan pendapat atau pertanyaan? Oke, Mas Radit. Apakah dari kalian sendiri sudah menerapkan hal tersebut dan bagaimana cara menerapkan? Sudah. Cukup puas dengan jawabannya, Mas? Oke. Terima kasih ke Mas Radit dan timnya Mbak Lydia Aramda. Baik, terima kasih izin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan tadi. Boleh kasih hapus dulu. Ada yang bertanya atau ingin mengeluarkan pendapatnya? Oke, Mas Fendi. Boleh sedikit dijelaskan bagaimana cara kita mengatur emosi? Di emosi kita ini biasanya itu meluap-luap ataupun bisa dipendam sendiri. Cukup ya, oke. Aplaus buat kelompoknya Radit dan Mas Fendi. Nah, Fendi dan Nova mengeluarkan hasil diskusinya. Ciri-ciri orang percaya diri. Boleh kasih hapus dulu buat luar biasa. Ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Dina. Bagaimana sih cara kita mengenali diri kita sendiri? Pilihan di diri kita, mungkin kita harus mengenal dengan baik ya kekurangan dan kelebihan. Nanti kita bisa menghindari, mungkin sedikit menghindari apa yang ada kekurangan dari diri kita, hal-hal yang mungkin menjurus itu, dan kita lebih bisa menonjolkan kepada kelebihan kita. Gimana Mbak Dina? Oke, cukup. Boleh kasih hapus buat Mbak Andina. Hanya Andina dan Juna. Yuk. Terima kasih izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Ada yang mau bertanya atau mengeluarkan pendapatnya? Oke, Mas Fardiansa. Teman-teman semuanya, terima kasih kalian sudah berdiskusi. Dari apa yang kita diskusikan ini, anak-anakku atau kalian para anggota kelompok diskusi bimbingan kelompok ini bisa merefleksi. Ada yang bisa merefleksi? Oke, coba Lydia. Boleh izin menyampaikan refleksi dari awal kegiatan kami sampai saat ini ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah terkait dengan individu yang tidak memiliki kepercayaan diri yang bagus. Ternyata ada banyak sekali dampak-dampaknya dan berdampak negatif apabila kita tidak memiliki kepercayaan diri. Karena selama ini, sejauh ini saya hanya mengenal kepercayaan diri itu seperti kita berani untuk melakukan publik, tapi ternyata percaya diri itu lingkupnya sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang tentunya itu sangat berkaitan dan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Serta kita mampu memandang semua hal menjadi lebih pasti dan lebih optimis. Oke, boleh kasih hapus dulu teman-teman. Selanjutnya kita ambil kesimpulan dari pembahasan atau diskusi kelompok kita. Ada yang ingin memaparkan? Ya, Oke, Mas Adit. ya, izin jawab. Saya meyakini bahwa rasa percaya diri wajib dimiliki oleh siswa SMA Negeri 10 karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik di SMA Negeri 10 karena dapat membantu kita buat lebih beradaptasi dan nyaman untuk bersosialisasi di masyarakat. Oke, Mbak Lydia lagi yuk. Setelah pelayanan ini, saya mampu menerapkan rasa percaya diri di lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Purwokerto. Dan tadi saya menarik kesimpulan dari apa yang kalian paparkan, yaitu bahwa rasa percaya diri itu menjadi tolak ukur para peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Gitu ya. Tapi sebelum ditutup, saya akan membagikan angkat evaluasi layanan dari para anggota kelompok. Ya, terima kasih atas kesediaan kalian dan berkenannya kalian untuk terlibat dalam layanan bimbingan kelompok. Nah, marilah kita akhiri layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini dengan doa. Bersiap doa dulu. Dari kata layanan bimbingan kelompok hari ini saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.